dari mulai pertama kali mulai, emang udah diniatin, jalan hidup gua nih kayaknya dari parkir nih. Atau masih nyobain dulu? Kupikir ya mungkin dari rezeki saya ini mungkin ya Karena udah nggak bisa ganti-ganti iya lagi. pengen ngalengkah ya mungkin nggak ada. Oke. Ya pengennya sih ngalengkah, cuman kalau nggak ada ya kita terimain nasib. Oke. Masa Oke. kita harus ngamuk gimana gitu kan, nggak mungkin. Ya mungkin nasibnya gitu ya kita jalanin aja apa adanya. Nama asli? Edward Pradana. Edward Pradana. Nama gue aja kalah coy. Edward Pradana. Berat pengarang sih gitu. Keinginan mah ada, seandainya kalau saya sukses, saya juga pengen berbagi sama orang yang nggak punya gitu. Kayak yang punya penyakit gimana, pengen nolongin kayak dulu gitu kan, waktu sebelum lagi nggak di jalan gitu. Ya sekarang mah bawa-bawa buat orang kan, buat kita sendiri juga susah. Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Agun Junaris. Dan hari ini kita akan memberikan satu pelajaran berharga dari seseorang yang akan kita hadirkan untuk hari ini. Kita bisa memilih jalan hidup kita. Kita juga bisa bermimpi setinggi langit. Tapi kita nggak pernah tahu takdir apa yang akan kita jalani nanti. Obrolan kita hari ini seputar mobil, motor, uang, dan tentunya warna orange. Udah ada Kang Boy hari ini yang mewakili profesi sebagai tukang parkir. Halo Kang Boy, kumaha Mang? Alhamdulillah. Puasa? Puasa. Puasa lah ya. Oke, Kang Boy, kita udah siapin kopinya udah, minumnya udah. Walaupun tidak bersponsor, tapi setidaknya mungkin mudah-mudahan ke depannya ada sponsor. By the way, seperti tadi di awal, kita akan memberikan satu pelajaran berharga untuk teman-teman dari profesi yang akan kita angkat untuk hari ini. Nah, Kang Boy ini adalah salah satu yang mewakili profesi di jalanan yang berkaitan tadi yang seperti gue bilang di awal, ada motor, ada mobil, terus juga ada uang tentunya, dan satu lagi warna orange. Cuman sayang banget Kang Boy hari ini nggak pakai seragam kebanggaan. Jadi karena setelah buka puasa tadi pulang dulu. Oke, Kang Boy hari ini sudah ada di depan gua nih. Kang Boy boleh ngerokok, boleh silakan, makan silakan, minum silakan kalau ada. Sudah ada sih, cuman makannya nggak ada. Tapi nggak apa, mudah-mudahan setelah nanti berjalan ada yang kirim makanan ke sini. Oke, Kang Boy, kalau bicara tukang parkir, identik dengan yaitu dia motor, mobil, uang, warna orange. Nah, sebetulnya mungkin teman-teman di rumah atau yang lagi nonton mungkin nggak tahu nih. Sebetulnya apa sih kerjaan utama dari tukang parkir? Kerjaan paling utamanya apa sih? Menjaga. Oke. Ada lagi selain itu? Ya mengawasi lah, Menjaga, mengawasi karena motornya dititipin ke kita. Iya. Ya, oke. Kang Boy udah berapa lama nih? Ya pokoknya di 98 aja. 98, 99 ya? Iya. Oke, berarti gue masih SMP. Dari gue SMP dia udah kerja coy. Jadi untuk teman-teman yang penasaran, yang mungkin kalau pada saat tampilan Kang Boy ini kerja, mungkin nggak akan kelihatan dengan tampilan seperti ini. Jadi kalau mau tahu teman-teman, Kang Boy ini kerjanya di sekitar mana untuk wilayah kerja parkirnya ini. Jadi kalau teman-teman pernah beli bubur, beli pisang bakar keju ya, terus bubur kacang Madura, tepatnya di depan Sentosa Motor. Nah, itulah wilayah kerjanya, Sentosa Motor atau Sentosa Mobil. Ini deh pokoknya patokannya Dokter Hari deh pokoknya. Ya. Nah, disitulah wilayah kerja daripada Kang Boy. Sehari-hari Kang Boy kerja di situ. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sering banget melewati Jalan Sudirman, itu pasti akan tahu Kang Boy ini yang mana. Cuman ada 3 ciri khas dari Kang Boy ini yang kita nggak dapetin nih hari ini. Yang pertama itu topi, ya, orange. Dan satu lagi kalau rambutnya udah dapet banget nih, rambutnya biasa digerai. Cuma mungkin kalau teman-teman kalau pakai topi, baju orange mungkin udah langsung kenal. Oke Kang, ini sebetulnya dari tahun berapa sih? 99. 99, oke. Jadi dari tahun 99 sudah mulai jadi tukang parkir. Pada saat itu sudah nikah? Sudah nikah ya? Nikah tahun berapa? Pokoknya hampir mau 2000 aja lah. Oke, berarti 2000 sebelumnya. Oke, berarti kan nikah dulu, kerja dulu jadi tukang parkir, baru menikah atau menikah dulu?
Menikah dulu. Oke, menikah dulu berarti 1 tahun, anggaplah 1 tahun sebelumnya berarti ya. Oke, jadi tentunya istri di rumah juga udah kasih izin dong untuk jadi tukang parkir. Asal muasalnya yang akhirnya Kang Boy terjun dari tukang parkir. Ngikutin teman? Iya. Oke. Ada yang kenal, agak tua mungkin udah capek di jalan. Ya namanya dulu kan, namanya duit kan kecil. Enggak zaman sekarang kan. Benar. Namanya di jalan kan ada yang ngasih, ada yang enggak. Betul. Ya pengennya semua ngasih gitu kan. Kan sifat nggak semua sama. Betul. Ya kita kan cari keridoan di jalan aja. Kalau dipikir kalau orang ngasih gede juga, kalau nggak ridho percuma kan. Iya. Emang namanya di jalan kalau nggak kuat mental, pasti pengennya emosi. Oke, berarti setelah itu akhirnya jadi tukang parkir gitu kan. Dari pertama kali mulai, emang udah diniatin, jalan hidup gua nih kayaknya dari parkir nih. Atau masih nyobain dulu. Karena biasanya kan kalau kita mau terjun, nyobaan heula istilahnya kayak begitu kan. Berarti nyobain dulu. Iya. Berapa lama akhirnya ketemu, oke, ini bakal jadi profesi lo? Nggak ada target. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti ngalir gitu aja. Nah, anggaplah sekarang dari tahun 2000 sampai tahun berapakah Akang langsung berpikir, ya udah deh, hidup gua di sini? Ya ada 2011. Berpikir ya mungkin dari rezeki saya ini mungkin. Ya karena udah nggak bisa ganti-ganti. Iya, pengen ngalengkah ya mungkin nggak ada. Oke. Ya pengennya sih ngalengkah, cuman kalau nggak ada ya kita terimain nasib. Oke. Masa kita harus ngamuk gimana gitu kan, nggak mungkin. Ya mungkin nasibnya gitu, ya kita jalanin aja apa adanya. Oke, berarti dari situlah Kang Boy udah langsung berpikir bahwa ya inilah takdir gua di sini. Emang iya. Oke ya. Nah, sekarang ngomongin hal yang lain yang mungkin juga unik nih. Ini kalau teman-teman lihat selewat mirip siapa, lo lihat sendiri deh. Jadi teman-teman di sekitarnya, karena gue pernah ketemu juga beberapa tukang parkir, nyebutnya atau manggilnya adalah Bim Bim. Ini sebelum ke Bim Bimnya nih, nama asli Edward Pradana. Nama gue aja kalah coy. Edward Pradana. Berat pengarang sih kita. Oke, Edward Pradana. Jadi kalau dilihat-lihat selintas, mungkin teman-teman akan berpikir ini adalah Bim Bim Slang. Karena di sekitar teman-teman mungkin di pergaulan udah terkenalnya Bim Bim Slang gitu. Atau ada yang nyamain atau gimana tuh pada saat itu? Banyak yang nyamain. Ya. Sampai di Pulau ke Jawa, ke Solo, pernah bertualang. Dari bujangan lah. Oke. Itu berarti emang orang-orang sekitar udah dibilang Bim Bim Slang. Sampai sekarang? Iya. Sampai sekarang berarti ya. Oke, berarti teman-teman yang mungkin sering ke Purwakarta udah familiar lah dengan yang satu ini, yang gue tampilkan untuk hari ini pasti sudah familiar. By the way, tentunya ketika jadi tukang parkir ada hal yang Akang pikirin. Balik lagi ke pendapatan. Pasti dong yang kerja dimanapun pasti berpikirnya, orang menang sabaraha ieu. Katutupan moalnya hirup urang ti dieu. Biasanya seperti itu kan. Iya. Oke. Awal jadi tukang parkir menang duit sabaraha? Ya nggak bisa target gitu kan. Awal aja. Pertama kali deh. Pertama kali nyari uang 50 itu susah. Nyari uang 50 itu susah. Oke. Nah, ya ke situ ya mungkin di rezekian, ya ada yang baik, ada yang enggak, namanya ada yang ngerti, suka ngasih lebih. Kalau yang nggak ngerti ya mungkin nggak ada yang ngasih. Ada yang ngasih namanya mobil, motor kan, kita nggak semuanya kan. Emang target banyak zaman sekarang kan 2.000. Apalagi kalau mobil masuk mall kan sebentar 3.000 ya. 5 menit juga. Kalau saya kan di jalan nggak ada target. Emang saya setor kuat ke Pemda buat bayar pajak. Tapi namanya ini kan kita nggak target kerja. Ya ada yang ngasih 1.000 mobil juga. Sehari dapat berapa? Ya kalau awal bukan sekarang awal deh. Awalnya kalau kemarin SBB lah. Pas awal tahun 2000-an deh pertama kali deh. Ya 20 karena ya mungkin waktu masih lama ya, tahun 2000-an ya. Ya. Karena uang segitu masih berharga banget. Alhamdulillah masih berharga banget uang segitu. Nah, dari penghasilan seperti itu, otomatis kan ada aturan main nih
Iya. Ada aturan main pada saat pertama kali mau jadi tukang parkir, tahapannya seperti apa dulu, terus juga jam kerjanya. Jadi teman-teman mungkin nggak pernah tahu, sebetulnya ada tahapan-tahapan di mana jadi seorang tukang parkir. Jadi itu ada aturan mainnya, terus juga ada jam-jamnya, bener nggak? Iya. Bener ya? Iya. Jadi, gue kemarin beberapa nanya sempat ke beberapa teman-teman yang ada di sekitar situ. Memang sebetulnya ada tahapannya, ada aturan mainnya, terus juga ada jam kerjanya. Nah, kalau Akang sendiri jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 3 sampai jam setengah 9, jam 9-an Sore. sore. Oke, dari jam 3 sore sampai dengan jam 9 malam. Iya. Itu paling lamanya. Iya. Paling cepatnya? Paling cepatnya setengah 9. Oke, paling cepatnya jam Ya setengah kita 9. bagi rezeki lah, Bagi dikit bagi ewang. rezeki. Oke, berarti Iya. kerjanya sore dong ya Iya. berarti ya, sampai dengan malam Iya. kurang lebihnya. Nah, dibandingin yang dulu. Sekarang nih, dapatnya berapa nih? Sebelum ini deh. Jadi pandemik daripada COVID-19 ini berpengaruh juga ke pekerjaan Kang Boy. Sebelum ada pandemik deh. Sebelum ada corona. Pandemik, alhamdulillah bisa nutupin buat rumah tangga, Bayar ini, setor juga dapat. kontrakan. Oke. Dapat uang yang didapat pada saat itu deh berapa? Sebelum store, sebelum kebagi buat beli rokok apa segala macam. Sabar. Ya kalau kita sih dapat duit setor dulu, belum mikirin keuntungan. Oke. Setor plus keuntungan berapa duit? Kalau lagi bagus ya alhamdulillah, kalau lagi nggak bagus ya mungkin cukup buat makan juga alhamdulillah. Gitu. Sabar. Yang minimal ya 70-60 kan? 70. 60. 70.000, 60.000 itu belum store. Kalau lagi hujan belum? Itu belum store. Oke, berarti nggak nyampe 100.000 dong? Enggak, kalau lagi hujan. Oke, nggak nyampe 100.000. Jadi Kang Boy ini tentunya harus ada yang distorkan juga ke Pemda ya, ke Pemda. Nah, sekarang balik lagi ke untuk yang mau jadi tukang parkir. Sebetulnya bukan pilihan profesi sebetulnya. Karena tentunya ada sesuatu hal yang pada akhirnya Kang Boy ini meniatkan diri jadi tukang parkir. Nah, sebetulnya tahapan-tahapan apa yang orang yang mau jadi tukang parkir itu apa aja yang mesti disiapin? Apakah harus datang ke Pemda? Orang yang jadi tukang parkir, apakah harus seperti itu atau gimana? Enggak. Gimana? Ya kita ngikutin dulu kayak sopir tembak lah. Oke, belajar dulu. Ikutin orang dulu dong berarti ya. Dapatnya berapa? Ntar kita bagi dua sama yang punya lapak. Oke. Berarti waktu itu belum pakai seragam dong? Belum, masih pakai baju biasa. Ya, Oke. Tapi kan nggak resmi. Cuman nggak enak Nah, gitu kan. Kalau aturan yang diterapkan oleh Pemdanya sendiri apa tuh kira-kiranya? Ya kita harus teliti. Ya menjagain motor. Oke. Harus waspada. Berarti setidaknya ada rules, aturan main. Iya. Berarti menjaga mobil, menjaga Karena motor. ada hukum. Oke, berkaitan sama itu juga berarti Iya. ya. Berarti kalaupun ada kehilangan tentunya Kita ada beban laporan. sendiri juga atau lapor juga berarti Iya. ya. Oke. Nah, teman-teman, kenapa sih hari ini kita menghadirkan Kang Boy? Jadi sudah tentu ada sesuatu yang akan kita sampaikan untuk teman-teman. Bukan hanya sekedar profesinya saja itu sebagai tukang parkir. Nah, kita nggak pernah tahu nih. Saya pun sebetulnya nggak tahu. Dalam artian berapa sih uang yang dihasilkan murni ya? Murni dalam artian store-nya sudah, buat rumah tangganya sudah, simpenan lah gitu istilahnya, simpenan lah tuh. Atau misalkan gini deh, Kang Boy, setelah store-nya berapa sih? 50. 50.000. Iya. Store-nya Dapat nggak dapat? harus 50.000. Iya. Udah resiko, namanya kerja kan pasti ada resikonya. Oke. 50.000 loh. 50.000 store-nya. Iya. Store-nya 50.000. Nah, dari 50.000 ini Kang Boy bisa nyisihin berapa? Ya kalau nyimpen ya mungkin seadanya. Kita nggak bisa maksain, kadang-kadang nggak bisa nyimpen. Kadang-kadang nggak bisa nyimpen, kadang-kadang. Cukup buat makan juga kadang-kadang kurang kan. Ya namanya hidup makin kesini makin maju kan. Oke. Tapi rata-ratanya dari 50 harus store itu, Kang Boy dapat berapa rata-ratanya? Kalau lagi bagus ya 100.000 juga dapat bersih. 100.000 bersih di luar dari 50.000 itu. Iya. Berarti Kalau 150.000. Iya. Oke. Kalau lagi ada gitu. Kalau lagi ada. Oke, berarti untungnya ada di situ Iya, berarti. iya. Itu kalau lagi bagus. Ya, Jelek-jeleknya ya kalau lagi jelek-jeleknya ya mungkin ya 50-60 itu kotor. Belum kita bayar air. Ya kan? berarti cuma dapat 10.000 doang. Iya. 10.000, 20.000 Ya, berarti ya. Ya namanya kita udah berusaha kan. Oke. Nah,
dari sepanjang perjalanan bertahun-tahun, berarti kalau ngitung anggaplah dari tahun 2000 ya tadi ya, 99 2000. Berarti sekarang udah hampir 20 tahun. Iya. Dari 20 tahun. Dari 20 tahun itu pencapaian atau pendapatan paling besar deh. Paling besar ya kalau lagi pada banyak tamu yang paham kondisi saya, ya mungkin 500.000 juga dapat Sehari? ya. Itu nggak tiap hari gitu. Nggak tiap hari? Nggak, maksudnya dalam arti satu hari itu bisa dapat segitu? Bisa kalau lagi tamu banyak yang ngerti paham ke saya. Oke. Ya sebabnya kan uang segitu bukannya orang ngasih apa gimana, ya mungkin buat istri saya, buat jaga-jaga istri saya sakit kan. Namanya istri saya kan punya penyakit, ya namanya penyakit anemia darah putih. Ya mungkin harus tiap bulan, tiap 2 bulan sekali. Ya namanya duit segitu nggak ada apa-apanya. Oke. Nyawa, selamat dulu. Nah, pernah nggak sih dapetin pengalaman yang nyakitin banget? Apakah itu motor hilang? Kalau motor Kondisi sih ada kondisi juga, pada saat ada itu. yang maling, Heeh. cuman kekitain kayak mobil. Heeh. Parkirnya di sana kita laporkan ke polisi yang di pos depan. Oke, berarti kalaupun ketika ada kejadian-kejadian seperti itu, berarti yang bertanggung jawab kan Kang Boy? Iya. Berarti Kang Boy yang harus lapor Iya. nantinya. Baru diselidiki di situ. Iya. Oke. Belum pernah ada yang Alhamdulillah kehilangan kan kita sampai sekarang teliti. belum Namanya pernah kita ya? kan kerja di jalan kan teliti, tanggung jawab kita kan. Bukan pengen, kalau kata orang pengen duitnya aja. Kadang-kadang orang suka salah paham gitu. Namanya kita lagi sibuk kan, mobil itu masuk kita lagi ngeluarin kan. Gak semua orang itu kan. Namanya manusia kan beda lah sifatnya. Gak semua orang manusia kayak gitulah. Ya kalau yang paham. Oke. Nih ada satu pertanyaan nih sebetulnya nih yang mungkin yang nonton pun akan tanya. Ada standar nggak sih motor harus bayar sekian? Enggak. Mobil harus bayar sekian? Enggak. Bebas. Iya. Misalkan mobil tapi bayar 1.000 gitu. Ya Mana kita terimain aja ya terima? mungkin. Enggak kan gitu kayak naon sih ngan bayar 1.000 Iya, anjir. emang benar. Pasti ada lah namanya emosi hati. Cuman ya mungkin kadang-kadang kita berpikir juga, kita balik di awal di hati kita sendiri. Ya mungkin orang punya mobil belum tentu dia punya duit. Oke. Punya mobil belum tentu punya duit. Itu dia. Nah, itu berarti nggak ada aturannya ya? Iya. Berarti nggak ada aturannya. Nah, sekarang kalau misalkan kondisinya kita kan pasti ada bagi-bagi space atau tempat. Iya. Iya bagian saha, iya di dia Iya. dari ditandain lah istilahnya. Benar. Ini sampai ke sini. Nah, ketika apakah memang tukang parkir itu sudah apa ya, bisa dibilang sudah punya batasan-batasan sendiri? Iya. Atau emang oke, saya mah 20 meter kali itu, atau gimana sih sebetulnya? Punya batas masing-masing. Punya batas masing-masing yang nggak bisa dilewatin dong? Nggak boleh. Nggak boleh? Udah ada aturan mainnya kan. Oh, ada aturan mainnya? Iya. Oke. Cuma kita saling jaga lah. Saling jaga. Makanya kadang-kadang suka di jalan kan suka ada, wah lompatan. Oh, kalah. Kadang-kadang suka seperti itu. Apakah memang sudah ada batasan? Berarti sudah ada batasan Iya. gitu ya. Nggak boleh yang parkiran yang lain. Selain kalau kita benar-benar sibuk, lagi rame, ya mungkin boleh lah. Kita namanya kita sama teman kan bagi-bagi. Gimana atur aja lah. Yang enak, nyaman gitu aja. Nah, pernah nggak dapetin duit lebih dari 2.000 atau lebih dari 10.000 dari satu mobil? Malah pernah. Berapa duit? Ya 50-100 ribu 50, satu 100. mobil. Mobil apa ya mas? Ya mungkin yang paham kata saya tadi keadaan saya. Mobilnya apa tuh? Ya kalau mobilnya, kalau mobil kadang-kadang biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Bukannya mobil yang 1M atau yang tergantung. Ya kadang-kadang mobil kayak butut juga. Alhamdulillah suka 5.000, 10.000. Jangan kita mandang dari mobilnya gitu. Yang penting kita mandang gimana yang ngasihnya aja. Yang penting ridho aja. Oke. Sekarang kalau ngasihnya gede belum tentu ridho kan percuma. Iya. Yang penting kita niat aja lah. Betul. Itu dia. Oke. Tadi udah kita obrolin seberapa lama Kang Boy, 20 tahun tentunya. Nah, di sini kan pasti ada di mana Kang Boy ini udah nggak bisa kerja lagi di tempat lain. Iya. Kang Boy sekarang 43 tahun. Apakah akan melanjutkan seperti ini terus? Ya kalau pengennya sih pengen punya usaha gitu. Pengen punya usaha. Yang mungkin karena udah jodohnya kayak gini, yang mau melengkah juga percuma. Anak berapa Kang?
Kalau ada 4. Harusnya ada 4. Harusnya 4. Sekarang meninggal 2. meninggal 2, berarti sekarang tinggal 2 berarti. Karena istri punya penyakit anemia. Sekarang kan nggak boleh hamil lagi. Oke. Padahal mah hayang. Padahal mah hayang tuh. Ya pengennya sih dapet cewek gitu ya. Ya namanya laki semua ya. Ya. Hayang mah hayang gitu ya. Ya namanya kita nggak boleh nyiksa kan. Hidup mah kan. Oke. Nah, Kang Boy, tentunya dong sekarang nih pasti berpengaruh karena ada pandemik COVID-19 ini. Bener. Berpengaruh banget dong ya. Gue juga sama ngaruh. Apalagi dengan Kang Boy yang sehari-hari di jalan, ya kan? Sehari-hari di jalan, panas, hujan gitu kan. Nah, seberpengaruh apa? 0, bener-bener 0. Bukan 0, jadi kita ya nggak bisa kebeli apa buat anak. Biasanya kan tahun kemarin anak pengen apa kita kebeli. Sekarang mau beli baju koko juga nggak kebeli lah. Kalau jangan jujur mah. Cuman saya minta doa ke anak ya, mungkin mudah-mudahan 1 hari 2 hari besok mungkin bisa. Anak umur berapa? Anak umur 11 tahun kelas 1 SMP. 1 SMP yang paling besar. Iya. Yang paling kecil? Mau 4 tahun. Mau 4 tahun ya. Nah, kemarin kan di Purwakarta Iya. ada PSBB. Iya. Jam-jam tertentu. Jam. Nah, jamnya Akang ini keganggu dong. Iya, 1 jam cuma kerja dapat. Jam 3 sampai jam 4. Iya. Berarti kan cuma antara jam 3 sampai jam 4 Iya. karena di jam selanjutnya tutup total. Iya. Jadi perlu diketahui, Jenderal Sudirman sampai dengan Jalan Tengah itu PSBB ditutup. Sedangkan wilayah kerja dari Kang Boy ini adalah di tepat banget di depan Pasar Jumat, ya, areal Jenderal Sudirman. Otomatis berarti cuma 1 jam doang. Iya. Dapat berapa kan dari 1 Ya jam? kalau itu? lagi dapat 30, 20 Setor tetap harus 50.000. enggak juga. Enggak juga. Dibebasin. Oke. Bebas. Oke, berarti terserah sama Puna istilahnya. Iya. Berarti kan. Oke. Nah, itu Akang langsung store ke Pemda sebetulnya kalau untuk penyetoran uangnya itu atau gimana sih sebetulnya? Ada yang ngambil. Oh, ada yang ngambil. Iya, ke jalan. Ada yang ngambil berarti yang ke jalan ambilin store berapa sekian Iya. sekian. Kemarin berarti stop berapa hari, Kang? Cuma 1 jam itu kerja berapa hari? Hampir 10 harian, nggak stok mah bebas. 10 hari. Iya, 10 hari. kemarin mah. Tapi kalau waktu belum penutupan SPB emang masih stok, cuman ada keringanan juga. Gitu. Seperti tadi yang dibicarain sama Kang Boy, jadi istri dari Kang Boy ini punya suatu penyakit bawaan ya Kang ya, Iya. berarti kan. Jadi selain berjibaku di jalan, Kang Boy juga punya satu tanggungan yang mungkin Iya. setiap bulan harus dikeluarkan ya Kang ya, Iya. untuk biaya pengobatan istri. Ya. Ah. Nah, pernah nggak sih Kang Boy ngeluh dalam artian kebingungan lah dengan apa yang Kang Boy sekarang jalani, jadi ya profesi sebagai tukang parkir ini. Apakah sebelumnya memang sudah terbiasa atau malah ada momen dimana Kang Boy juga, duh kurangnya hayang juga batur, gue juga pengen nih kayak orang, pengen ngebahagiain keluarga gue nih. Ada nggak sih Ada. keinginan gitu? Keinginan mah ada, seandainya kalau saya sukses, saya juga pengen berbagi sama orang yang nggak punya gitu. Kayak yang punya penyakit gimana, pengen nolongin kayak dulu gitu kan. Waktu sebelum lagi nggak di jalan gitu. Ya sekarang mah bawa-bawa buat orang kan, buat kita sendiri juga susah. Ya kadang-kadang buat bayaran BPJS juga kadang-kadang sulit. Kemarin alhamdulillah dapat dari bansos itu bantuan, ya, dapat dari bantuan. pemerintah. Dapat berarti kan? Ya, cuman dapatnya cuman megang doang. Apa? Cuman megang doang. Cuma mainnya lewat tunggu. Iya. Lewat tunggu. Nah. Oke, bantuan kemarin habis pakai apa Kang? Pakai bayar BPJS. Bayar pakai BPJS. 2 BPJS bulan. bayar berapa? 2 bulan. Akang berarti kelas 2 100.000 dong berarti kan? Kemarin 200.000. tempat kan 400. Oh iya, karena ada 4 ya. Iya. Ada 4 berarti 400.000. Iya, sama denda. Tambah denda. Malah kan nombok. Oke, berarti nggak dapat apa-apa dong? Iya. Berarti nggak dapat Malah apa-apa. nambahin kitanya. Malah nambahin. Iya. Oke. Nah, pernah nggak sih dari istri minta sesuatu gitu ke Akang? Alhamdulillah Minta Enggak. sesuatu apa gitu? Atau mungkin anak gitu? enggak. Nggak pernah ya? Iya. Misalkan manggilnya apa ke Akang? Anak?
anak ke saya ayah. Ayah misalkan ayah pengen beli apa, pernah nggak sih? Enggak, alhamdulillah anak Nggak saya pernah mengerti. ya? Nggak pernah ya? Mm. Sekarang apa namanya? Ketika ada pandemik ini otomatis berpengaruh ke semua Iya, hal Kang ya. pengaruh besar. Berpengaruh besar. Sekarang kan udah dibuka lagi nih. Iya. PSBB udah dibuka Ya baru lagi. 2 hari Baru 2 hari. sampai sekarang. Kita berhadapan sama Lebaran. Heeh. Nah, Lebaran. Udah ada uang belum Kang? Untuk istilahnya biasa tradisinya kan udah tahu sendiri ya Iya, teman-teman ya. bener. Tradisinya pasti Lebaran itu beli baju baru. Iya. Nah, Ya, buat Akang itu suatu beban atau enggak sih? beban juga sih. Bebannya Bebannya- beban ke mananya nih Kang? Ke Ke anak anak. kasihan. Topnya anak kan suka kemarin ngomong pengen minta beli, enggak minta apa-apa, cuma minta beli baju koko doang. Ya namanya kita belum punya uang, biarpun murah juga kan, baru kebeli kan. Oke. Apa jawaban Akang ke anak? Ya jawaban anak mah alhamdulillah ke saya mah, ya kalau ada duit aja, tapi nggak maksa gitu. Sekarang kan ya segala macam dibatasin ya kan. Iya. Berarti Akang sekarang ya nggak bisa luasa juga kan. Iya. Dan begitupun kemana-mana Akang nggak bisa juga. Berarti belum beli sekarang intinya. Iya. Belum beli baju baru, belum beli buat anak satu belum. pun lah. Belum berarti ya. Iya. Belum. Tapi mau. Insya Allah kalau ada rezeki besok mungkin dibeli. Mudah-mudahan besok rame. Iya, amin. Mudah-mudahan besok rame. Amin. Nah, pernah nggak sih Akang melewati hal yang paling buruk buat Akang sendiri? Pernah. Dalam artian, orang kumaha dia tuh istilahnya seperti itu. Jadi Akang udah pasrah. Akang kan udah tidak bisa Iya, berganti benar, profesi pasrah lagi saya kan. emang. Dan tanggungan apa yang Akang punya, tentunya Akang juga berpikir, duh bulan hareup beunang moal sakieu. Besok kita dapat nggak nih segini nih? Apa hal-hal yang paling bikin Akang tuh ngerasa pasrahkah itu? Ya kalau lagi ada bayaran, kontrakan. Oke, Akang berarti masih kontrak sekarang ya? Iya. Petak atau Petak. petak? Nggak bisa bayar atau gimana kan? Ya sekarang juga hampir mau 3 bulan Hampir 3 bulan Akang belum bayar berarti ya? malah dicicil. Malah dicicil berarti? Iya dapat duit tadi juga alhamdulillah dapat gitu ya, bisa Alhamdulillah nyicil dapat, bisa dikit-dikit nyicil. 50. Kadang-kadang 2 hari dikumpulin 100 dulu kasih. Oke, berarti dicicil berarti ya Iya. kondisinya sekarang? Ya 3 bulan juga kan 1.800.000. Berarti 1 bulan 600.000 Iya. ya? 1 bulannya 600.000 berarti ya? Dan tapi ngerti kan, maksudnya si Ya alhamdulillah, cuman pemilik kan kontrakan namanya yang ngerti. punya kan pengen juga. Yang punya kontrakan yang ngasih sebulan kan mungkin dia mau lebaran, mungkin kalau nggak dapet duit dari sana ya mau di mana lagi gitu. Oke. Ya kita juga harus saling memahami lah. Dia memahami, kita juga harus memahami. Tentang kita diem di rumah orang seenaknya. Janganlah kalau kayak gitu. Oke. Ya namanya kita diem di rumah orang kan harus ngerti lah kita. Ya kalau nggak mau diem di rumah orang ya udah tidur di kolong jembatan aja kan gratis. Bener Kang, bener. Tapi kondisi Akang sehari-hari dengan kerjaan seperti ini, Akang ada kerjaan lain nggak sih? Sekarang kan jam 3 sampai jam 9 lah. Pagi sampai sore, sampai jam 12 lah mungkin Akang punya pekerjaan Dulu lain. mah ada Bisnis bisnis burung. burung. Duit ngumpul pananta. Ya karena istri saya waktu itu masuk Salikin kan butuh biaya, Oke. sama modal juga habis. Oke. Berarti akhirnya Malah nggak jadi. kurang lah. Malah kurang. Berarti akhirnya nggak jadi. Iya. Dan sekarang dari pagi sampai siang ngapain dong Akang berarti? Ya gitu aja lah, nungguin kerja aja jam 3. Ya habis kan. Ya namanya kita umur udah kayak gini susah juga orang ngajakin. Mungkin tenaga makin sini kan mungkin kurang. Enggak, emang alhamdulillah sehat terus, alhamdulillah gitu kan, namanya tenaga kan pasti kurang. Kuliah kata orang muda, tapi kan tenaga tetap. Pernah nggak sih Akang pengen, orang kayaknya juga batur, kayak gawe nu sejen. Pernah nggak sih kepikiran gitu pengen, aku pengen alih profesi, Pernah. pengen jadi apa Kang? Ya tadinya pengen jadi Bisnis apa yang Akang bisa sebetulnya? ya pengen kayak dagang kayak gitu. Jualan lah ya, Iya. wira swasta lah ya, Iya. jualan wira swasta. Cuman suka masukin kemana gitu. Supplier, oke. Belum tuh Kang, belum kepikiran Pernah atau coba ya mungkin bukan jodoh. bukan jodohnya. Pernah nyoba juga Iya. berarti, pernah nyoba juga. Ada yang
ngasih ini, cuman alhamdulillah kita nggak sampai jadi utang, cuman utang di jalan mah cuman karena keluar masuk rumah sakit aja. Oke, berarti memang kalau boleh jujur berarti profesi yang Akang jalanin ini sebetulnya masih dianggap kurang. Iya. Ya. Belum cukup berarti dong ya. Belum cukup, tapi alhamdulillah. Tapi alhamdulillah masih bisa hidup ya Kang ya. Oke, untuk jadi seorang tukang parkir, susahnya apa Kang? Kesulitannya apa? Kesulitannya kalau lagi sepi. Efeknya apa kalau lagi sepi? Ya pemasukan kurang. Apakah di situ langsung ngenes kah itu atau mikir aduh orang kudu yang anu saja, orang kudu yang anu saja nanti gimana? Atau nerimain aja? Bayaran itu. Jadi agak stres juga pikiran. Stres pikiran ya. Cuman bawa nikmat aja. Ya mungkin besok mungkin. Oke. Menjalankan pasti banyak rintangan. Nah, ada kalanya nih misalkan nih. Ya. Gue punya satu usaha. Ada kalanya kan kita merekomendasikan atau kita kerja di satu perusahaan, kita rekomendasikan kalau mau sukses jadi IT misalkan, atau jadi apa rekomendasikan dari Akangnya sendiri untuk teman-teman yang lagi nonton nih, merekomendasikan nggak sih jadi seorang tukang parkir? Ya sih. Maksudnya bukan gini ya, teman-teman pasti berpikir bahwa tukang parkir itu bisa hidup atau enggak. Nah, dari Akangnya sendiri, kalau misalkan ngasih tahu sama orang lain, apakah mana mendingan jadi tukang parkir atau malah tong jadi tukang parkirnya? Ya kalau saya sih janganlah. Jangan. Soalnya kalau namanya di jalan kan pasti gede emosi. Kalau kita nggak bisa nahan emosi, pasti ada ributnya. Sama yang kayak ke tamu, kalau kita nggak bisa ngambil hati tamu gimana? Bukannya masalah kita ngajar duit gitulah. Emang namanya jalan kita kan butuh pemasukan. Namanya tamu kan tergantung tamu. Kadang-kadang ada tamu yang gerimis, nggak semua tamu kan. Kadang-kadang gayanya baik, tapi akhirnya kan belum tentu baik. Oke. Dari profesi yang kita hadirkan untuk hari ini tentunya banyak pelajaran yang bakalan bisa kita ambil. Untuk teman-teman yang di rumah yang sekarang masih sekolah, silakan kejar mimpimu setinggi langit dan tentunya ambil pelajaran dari apa yang kita sampaikan untuk hari ini. Kang Boy, ada nggak sih istilahnya kayak mungkin pesan nih buat yang masih sekolah sekarang, buat yang sekarang lagi giat-giatnya kuliah? Iya. Belum tentu memang ketika orang tinggi sekolahnya akan dapetin satu pekerjaan yang layak juga. Tapi belum tentu juga yang pendidikannya rendah akan mendapatkan pekerjaan yang rendah juga. Iya. Apa yang bakalan Kang Boy kasih untuk teman-teman kalau yang buat sekolah ya mungkin belajarlah yang benar gitu ya. Cari kerja yang benar. Yang penting utamanya bukan masalah ijazah, yang penting kejujuran aja. Namanya orang kan banyak kan tinggi tapi nggak jujur. Kalau jujur insya Allah bisa maju ke depannya, tapi kalau misalnya nggak jujur mungkin nggak bisa maju. Oke. 20 tahun kurang lebih Akang jadi tukang parkir sekarang. Itu seragam ganti-ganti kan Kang? Ada 4. Seragam ada 4? Iya. Seragam ada 4. Setiap hari ganti berarti kan? Iya. Setiap hari ganti. Dan ada nggak sih aturan yang harus pakai sepatu, jadi tukang parkir itu harus pakai seragam, harus pakai apa gitu? Paling pakai asal jangan bajunya aja. Bajunya gimana maksudnya? Maksudnya jangan nggak pakai seragam baju aja. Oke, berarti harus pakai celana panjang. Oke, kita kan panjang. aturan kayak kita kerja lah gimana. Jadi menghormati orang kan. Bahwa kita kan nggak ilegal secara resmi. Kita kerja sama pemerintah, cuma kita di lapangan di bawah. Bukan kayak PNS atau. Oke. Kita kan kerja lepas. Nah, gua kan kasih tahu sama lo nih berapa dalam 1 bulan penghasilan bersih dari Kang Boy. Kang Boy, sabulan sabaraha bersih ya? Bersihnya entah itu 2 juta, entah itu 3 juta, entah itu 5 juta sebulan. Kalau lagi bagus mungkin ya 2 juta masuk buat ngumpulin. Tapi kalau misalnya bersih ya? Iya, bersih. Itu kalau lagi bagus. Oke. Kalau lagi nggak bagus ya mungkin nggak dapat apa-apa. Cukup buat bayar kontrakan, buat makan, buat bayar setoran motor.
Setoran motor berapa? Setoran motor kan 1 bulan itu 500. 500. Sekarang akan dapat 2 juta. 500 tambah kontrakan 600. Iya. 600 berarti tinggal 900. Iya. 900 ngerokok atau itu udah dikurangin biaya rokok? Itu udah, ya kalau ngerokok sih ada yang ngasih kan. Ada yang ngasih, rokok ada yang ngasih. Berarti sebetulnya di tempat yang Akang jagain itu bisa dong cuan mah aya gitu kan. Aya lah leletikan mah, misalkan bantuin dorong atau apa gitu. Misalkan bantuin yang kan banyak pedagang di situ, apa Iya. Akang Iya. suka bantuin juga atau gimana tuh, Kak? Ya kalau lagi naik kita bantuin, cuman kita nggak minta kayak orang apa gimana. Ya kalau nggak ada tukang dagang ya mungkin kita nggak dapat pemasukan. Iya benar, karena memang orang datang ke situ ya mau beli Iya. gitu kan. Mau bubur kah itu, Iya. mau apalah itu, Iya. berarti kan di situ berarti kan. Oke. Nah, teman-teman, profesi yang kita hadirkan hari ini adalah episode pertama daripada channel kita ini, dan ke depan kita akan menghadirkan beberapa profesi yang tentunya akan memberikan pelajaran berharga buat teman-teman, dan setiap harinya atau setiap saat kita infokan dan kita akan tayang, kita akan berikan beberapa profesi yang berbeda. Dan di episode pertama ini kita berikan pilihan ke Kang Boy sebagai profesi sebagai tukang parkir. Sebetulnya ini adalah lebih ke jalan hidup ya, Kang ya. Iya. Yang ya takdir Akang di sini gitu Iya. kan. Kita nggak bisa pilih lagi. Nggak bisa pilih yang Gimana? Oke. Dan yang terakhir, paling akhir, apa yang Akang udah dapetin dari pekerjaan Akang sekarang? Alhamdulillah dapat istri yang baik. Menang istri enggak sih ya? Iya. Menang istri enggak? Motor enggak? Kalau motor sih masih. Oke, masih nyicil, Iya. masih nyicil. Apalagi Kang yang dihasilkan daripada pekerjaan Akang ini? TV mungkin ada? Kalau TV terang aja kalau saya sih punya cuma lagi rusak juga Oke. aja. Ada tapi lagi rusak ya Kang ya. Rumah belum berarti Kang ya? Belum. Akang asli orang Purwakarta. Asli Purwakarta. Tapi sekarang kondisinya ngontrak dan Iya. belum punya rumah. Sekarang target apa yang Akang pengen untuk kedepannya? Saya sih targetnya sih pengen ngasihin istri sama anak saya rumah. Pengen beli rumah. Pengen beli rumah Supaya nyaman. supaya nyaman ya Kang ya. Di kontrakan Akang ini jauh dari orang tua Akang berarti atau Ya, gimana? deket sih sama mertua. Dekat sama mertua. Orang sama kayak kita kan. Hmm. Ya kadang-kadang ya nungguin anak kan kalau saya ke rumah sakit. Mertua, kadang-kadang orang tua saya. Cuman kan mertua tinggal satu lagi. Jadi kalau ke rumah sakit siapa yang nungguin anak saya? Oke. Nah, istri ini setiap sebulan sekali atau gimana sih sebetulnya Kang? Ya untuk kalau berobatnya? lagi cepatnya 11 kali, cepat 11 kali, lambatnya 2 bulan. Harus selalu check up, Nah. harus selalu check up berarti. Ya bukan check up, kalau kata kita mau nginep. Oke. Kalau kata kita mau berjanda mah kayak pilah. Harus Asapnya masuk tuh. rumah sakit berarti, harus Iya. masuk. Sekali masuk rumah sakit berapa Kang? Kalau lagi yang sekarang mah alhamdulillah ada BPJS. Berarti ke cover, Iya. sama BPJS Iya. kan sih ya. Cuman susahnya tuh cari darahnya itu. Oke. Sampai pernah saya waktu cari darah itu sampai ke Bandung, Sampai ke ke Bekasi. Bandung. 2 hari 2 malam nggak tidur. Kadang sedih juga hati kalau lagi nggak dapet. Oke. Kan kalau seandainya kalau nggak dapet itu kan taruhannya nyawa juga. Makanya alhamdulillah doa dari Gusti Allah Oke. ada aja 1-2. Amin. Mudah-mudahan Akang terus dilimpahkan rezeki. Amin. Ya. Dan itu dia teman-teman, obrolan kita kali ini dengan profesi yang sudah kita hadirkan hari ini. Tentunya mudah-mudahan banyak pelajaran yang teman-teman dapetin dari obrolan kita. Dan terima kasih Kang Boy, hatur nuhun pisan. Silakan diambil minumnya Kang. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan profesi-profesi lainnya teman-teman, dan jangan lupa silakan kasih like kalau teman-teman suka, silakan berkomentar, ataupun teman-teman yang mau merekomendasikan siapa yang bisa hadir, kita akan ajak ngobrol, kita akan setidaknya cari tahu profesi apa yang kira-kiranya mungkin kedepannya cocok buat teman-teman sekarang ini. Dan silahkan subscribe kalau teman-teman suka dengan channel ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Agun Junaris, bye-bye.